إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل وخصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم لأرواح وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومآربهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة ومن لزم الصبر على هذا الوجه أكرمه الله بحسن الخلق وهو رأس الفضائل وملك الكمالات. وقال عليه الصلاة والسلام لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. Wa man lazima dan barang siapa yang melazimkan, yang menetapi, yang terus menerus as-sabra, sabar ala hazal wajhi, atas ini cara yang sudah dijelaskan, akramahullah, maka Allah memuliakan akan dia bihusnil khuluqi, dengan baik akhlak. Wahwa, dan bermula ia husnul khuluq, baik akhlak itu ra'su, modal atau pokok fadaili, semua keutamaan dan kelebihan. Wa malakul kamali, dan semua kepemilikan kesempurnaan. Maksudnya,
Wa man lazima hadza sabra ala hadzal wajhi, orang yang terus menerus bersabar atas segala sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya menimpanya. Lalu dia sabar terus, baik celaan orang, baik gangguan orang, baik yang menimpa anak dan istrinya ataupun menimpa hartanya dan yang lainnya. Dia terus bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia kemuliaan. Kemuliaannya apa? Bihusnil khuluq, akhlaknya jadi bagus. Kenapa? Karena dengan sabar orang tidak akan mencaci maki. Dengan sabar dia tidak membalas. Dengan sabar dia tenang. Dengan sabar lahirlah sifat ikhlas. Dengan sabar akan lahir sifat ridho. Dengan sabar lahirlah sifat-sifat yang mulia yang lainnya. Nah, maka terlahirlah akhlak-akhlak yang mulia. Sedangkan akhlak yang mulia ini wa huwa ra'sul fadaili, dan dia akhlak yang mulia itulah pokok atau modal segala keutamaan, wa malakul kamalati, dan kepemilikan kesempurnaan. Maksudnya orang hanya dengan akhlak yang mulia inilah dia mendapatkan keutamaan ilmu. Orang sebesar apapun, sedalam apapun ilmunya, setinggi apapun gelar keilmuannya, arti gelar keilmuan itu profesor, doktor apa, itu tidak akan punya keutamaan, tidak akan ada nilai lebihnya kalau tidak ada akhlaknya. Kalau kada akhlak yang mulia, inti pokoknya kalau kada sabar maka hilanglah keutamaan gelar itu. Bahasa kampung berujung profesor saja, pin sabar kada, sabar kada, paling kayak itu. Berujung gelar aja sarjana, tapi sabar kada. Artinya apa? Tidak ada gelarnya itu mempunyai keutamaan. Mau gelar kiai haji, mau gelar ustad, pantat, gitu. Apalagi ustad saja gelar, mau ustadzun kabirun, mau guru besar, itu tidak akan bernilai kalau kadada mempunyai kesabaran. Lah. Nah, apalagi kita ini aja cuman gelarnya santri, cuma gelarnya pondokan, kadada akan punya keutamaan, kadada akan punya kelebihan dalam ilmu kalau kita kadada mempunyai sifat sabar. Demikian juga orang kada akan mendapatkan keutamaan amal. Keutamaan ba'amaliyah adalah kita akan dapat keutamaan ma'amaliyahkan waqi'ah, ma'amaliyahkan sembahyang sunnah, mengamalkan ini. Kalau kada ada sabar, kada ada juga artinya. Lah, orang kada akan dapat fadhail, keutamaan ilmu, keutamaan amal, keutamaan kemuliaan itu kada kalau kada sabar. Makanya sabar inilah dulu pungkalanya. Lah, pungkalanya, pokok daripada segala keutamaan itu adalah akhlak yang mulia. Nah, pokok akhlak yang mulia itu adalah sabar. Maka dari sabar lahir peramah, lahir dari sabar lahirlah hilm, tidak pemarah, dan seterusnya. Dan itu bagian daripada akhlak yang mulia.
Lah, orang kawalah kada pemarah. Helm mun kada sabar kawalah. Nah, jadi sabar dulu. Sabar dulu. Orang akan dengan sabar berarti dia sudah mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia inilah keutamaan untuk segala fadhil, keutamaan ilmu, keutamaan amal. Orang biar beramal gaya apa aja, akhlak yang mulia kada sia-sia. Ban ini jer bojong hafal Quran aja. Ya kada, bojong hafal Quran aja sabar kada. Dapatlah fadhail, dapatlah. Nah, wa malakil kamalat, dan ra'su malakil kamalat, pokok daripada memiliki kesempurnaan. Memiliki kesempurnaan. Orang apabila ingin mendapatkan kesempurnaan dengan bagus akhlak. Nah, dengan bagus akhlak itu didapat dengan sabar. Dengan sabar. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu. Wa qad dan sungguh qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a asqalu fil mizani min husnil khuluq. La syai'a, tidak ada sesuatu, apapun ilmukah, amalkah, kada ada asqalu yang lebih berat fil mizani dalam timbangan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Kita punya keimanan, beriman dengan hari kiamat. Wajib kalau beriman dengan hari kiamat dan apa yang terkandung di hari kiamat. Salah satu kandungan di hari kiamat itu ada namanya mizan. Mizan itu apa? Timbangan amal baik, amal buruk. Ini sebelah kanan amal baik, sebelah kiri amal buruk. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yalah. Paman saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan dalam kehidupan yang menyenangkan. Apa kehidupan yang menyenangkan itu? Kehidupan yang menyenangkan itu adalah surganya Allah. Nah, kayak apa supaya timbangan berat nih? Bahasa batu pikai. Ini batu. Batu kada semua batu berat pikai. Batu itu ada nang batu ganal tapi ringan. Batu ini halus tapi berat. Tahulah. Batu nang berat itu kamu berlian. Itu berat. Halus saja tapi berat. Halus saja tapi keras. Artinya apa? Berat itu bukan bergantung ganal halusnya. Coba contoh. Ini ganal. Mana baratnya lawan batu nang ini. Jadi barat batu. Berarti berat kadanya itu bukan bergantung ganal halusnya. Lah, bukan ganal halusnya. Tapi nilainya. Berat ringannya itu tergantung nilainya. Kapas. Enggak ini ganal gaya baja ringan lah. Ya kalau
Nah, maka kita membutuhkan sesuatu amal walaupun sedikit tapi berat. Walaupun sedikit. Kalau ada amaliyah bacaan yang lewat, kita sudah belajar kalimatani. Ada hadis kalau lah kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu amalan. Kalimatani ada dua bacaan, ada dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, mudah ringan dibaca, tapi saqilatani 'alal mizan, berat dalam timbangannya. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan dibaca tapi timbangannya berat. Ini yang berupa amalan. Ada yang tidak berupa amalan. Kada amalan, tapi berupa akhlak, berupa sikap. Napa? Ini hadis Nabi. Qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a, tidak ada sesuatu asqalu, yang lebih berat fil mizan, dalam timbangan, min husnil khuluq, daripada akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus kedua bacaan tapi timbangannya berat. Napa akhlak yang bagus itu? Sabar. Begitu dapat musibah sabar, berat banget ini timbangannya ini. Bacaan lah? Tidak bacaan, tapi sikap, amal hati. Nah, makanya orang banyak lihat orang-orang yang berkaramat. Napa Jersidin penyabar bangga tapi pamal kada. Kada tapi pamal kada. Tapi dihina orang sabar, diam, dapat musibah sabar, diam, dapat ini dan itu sabar, hebat. Dia dapat fadhail. Lah, dapat fadhail. Dapat keutamaan. Nah, jadi wa innal abda, dan sesungguhnya hamba, la yablughu bi husni khuluqihi darajata sahibis sholati wassiyami. Wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yablughu, sungguh dia sampai atau mendapatkan bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik, dia dapat sampai darajat sahibis sholati wasyam, ke derajat orang yang selalu ahli sembahyang, ahli puasa. Nah, ini ada hadisnya. Ayo, jadi orangnya kada ahli sembahyang, orangnya kada ahli puasa, tapi inya mendapatkan apa? Mendapatkan derajat orang ahli sembahyang, orang ahli puasa. Dengan apa? Dengan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu adalah sabar. Nah itu kada penyembahyang, ada orang itu penyembahyang tapi sabarnya kalah orang. Ada kita ini daur sahibus sholah kada, ahli sembahyang kada, ahli puasa kada, sabar kada. Nah, kada ada derajat lalu.
Orang sahibus shalah wasyam, ahli sembahyang, ahli puasa, tapi kada sabar, raib juga. Ya. Hanya pondokan penting sangat utama. Dua hal yang kita bangun di pondok ini: akhlak yang mulia, ilmu dan amal. Sekolah di mana aja tingginya, ini sekolah. Kalau ada melahirkan akhlak yang mulia, ya tidak apa-apa. Lah, tanpa melahirkan akhlak yang mulia. Tapi ketika santri kita, pondok, orangnya akhlaknya mulia, sabar, tawadhu, ramah, tidak pemarah, pemurah. Pondok kita biar kada besar tapi berkah. Dan ini nang selalu dipinta lawan Allah. Biar ini ini ungkal apa laikam saringan rangkuman mengaji itu ya seperti ini. Wah ini nang harus diterapkan, wah ini nang harus dilaksanakan. Bukan memikirkan ini, bukan nikah memikirkan ijazah ini. Oh kada bagus ijazah, bagus banget nikah kitab ini beijazah, amaliyah ini beijazah, babuglang beijazah, beselendang beijazah, besandal beijazah. Bagamis beijazah, tapi kada ada akhlak nang mulia. Dapat musibah kada ada sabar, lalu dicela orang bomamai, kada ada sabar, lalu maulah naik derajatnya. Lah itu hanya pondok, sebagian pondok tuh ya sudah kita kadang bagi ijazah, ada kayak ijazah kita ini Risatul Muawana ada ijazahnya, kitab ini ada ijazahnya Anda, ku ijazah kan jadi bagus sebenarnya, tapi itu bukan hal yang utama, pahamlah. Hal yang utama itu adalah ilmu, amal, akhlak yang mulia. Itu yang utama. Orang bagak kena sanad banyak ini, oh kada apa jadi masalah. Kayak jadi masalah orang mau agak berisi sanad ijazah ini dan itu, jadi masalah kada apa. Yang penting kita fokus kepada ilmu, kemudian fokus kepada mengamalkan atau ibadah, fokus kepada akhlakul hasan atau akhlakul karimah. Qala alaihi salatu wassalamu ahabbukum ilayya. Wah, ini hadis hebat nih. Wa akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Alah, jelas adalah. Nah, coba lihat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya, yang paling aku cintai dari kalian, wa akrabukum minni majlisan, dan yang paling dekat kalian terhadapku yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling baik dari kalian khuluqan, akhlaknya.
Wah, jawabannya jelas ini. Apa bersolawat lawan Nabi itu maulah dekat lawan Rasulullah? Iya. Ya kalau lah bahasanya kan gini, nah kita ini ya semuanya lah, mau tuan guru, mau santri, semuanya orang yang beriman itu berharap di hari kiamat itu dekat lawan Rasulullah, sehingga dapat syafaat. Ini bukan dapat syafaat lagi, ini bukan dapat syafaat lagi. Kita gembor-gembor ingin dapat syafaat Rasulullah. Iya, ini ingin dicintai oleh Rasulullah, ingin dekat lawan Rasulullah di hari kiamat. Kayak apa yuk caranya supaya aku ini dapat syafaat Rasulullah? Bukan syafaat lagi, dicintai Rasulullah. Kayak apa yuk aku ini supaya di akhirat itu kedudukanku dekat lawan Rasulullah dengan salawat? Iya. Salawat iya. Tapi nang kedua ini ujar Rasulullah, nambah ahsanukum khuluqan, siapa nang paling baik di antara kalian akhlaknya. Berarti kayaknya siapa nang si paling sobar, siapa nang paling ramah, siapa nang paling pemurah, siapa nang paling kada penyabar. Itu. Nah ini nang maulah dekat lawan Rasulullah di hari kiamat tuh penyabar, berkata dengan lembah lembut. Tapi jujur bang lah, ini bisa aja lemah lembut tapi dusta, dustainya wara lemah lembut tapi dusta. Bah ini ngarannya lembut tapi menusuk. Iyalah. Ini nang perkataan lemah lembut dan benar. Kemudian apalagi hilm, jangan penyarikan. Apalagi pemurah. Bila kawa kita sini itu tuh dekat lawan Rasul, tambah salawat. Oh my God, coba mana alim, mana banyak bersalawat, mana orang akhlaknya penyabar, pemurah, ramah. Ya Allah, siapa? Almarhum guru. Jadi akhlak situ. Siapa? Mau Rasulullah jelas sudah. Siapa? Orang-orang nang mengenal Allah, orang-orang yang ahli ma'rifat yang mengamalkan ilmunya. Bila kita kawat itu sabar, ramah tamah, jangan penyarikan, teman bemamai, mencalang, habang muha. Nah, apa deh kan biar nang 20 tahun di Makkah ngaji, apa lalu. Itu pemalar ulang anak mudah kita dapat syafaat Rasulullah, mudah dapat syafaat paham kami jelas sudah jelas apa nang harus kita amalkan kan jelas, apa nang harus kita bersikap jelas. Ini kan ada kawan hanya sekait sedikit, mau menjalang tampar sama dia. Di orang banyak aku lah. Kalimat tampar itu ada bagus di orang banyak kan jalan-jalan. Walaupun nggak ada nampar, itu ada akhlak yang bagus juga itu. Karena berkata ramah. Lembut lawan orang, bikah ada duit beri orang. Makanya orang bila orang penyabar, orang bersifat hilm, kada mau pehirian, kada mau sombong, kada mau pehirian, kada mau takabur apa ini kada mau. Makanya ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, aku tidak ma balagtu ma ablugu ilaihi,
aku kada sampai ke martabat yang aku sampai kepadanya, yaitu sultanul aulia bikasrati sholati wasyam, dengan banyak puasa dan banyak sembahyang. Kan aku kada mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah lantaran banyak sembahyang, lantaran banyak puasa, kan? Illa kecuali bisalamati sadri, dengan selamat dada. Ini dada ini nah kada peirian, kada pendengkian, sabar. Ini tuh dengan selamat dadanya, wal karam dan pemurah. Itu Jasidin nang mola aku nih sampai ke martabat nang tinggi itu lawan apa? Lawan akhlak. Paham ya? Lah itu kira. Nggak usah, tenang-tenang aja. Kamu masih makan aja, minum. Aduh, jangan gerasah-gerusuh, tenang aja. Allah Ta'ala ada pemurah, sugih, takutan lah. Coba Allah Ta'ala itu siapa yang paling sugih? Allah Ta'ala. Yang paling pemurah Allah Ta'ala. Lawan siapa Allah Ta'ala? Pemurah lawan kita. Takutan kita. Lucu kalau kita nih yakin bahwa Allah Ta'ala ini paling sugih, kita yakin bahwa Allah ini paling sayang, kita yakin bahwa Allah ini paling pemurah pemberian, lalu kita takutan kalau paling susah hidup, maka Allah Ta'ala nah Allah Ta'ala hanya dibaraki. Habis kemudian waqala Ibnul Mubaraki rahimahullahu ta'ala, husnul khuluqi bastul wajhi wa bi'zul ma'ruf wa kaful adha ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Baca Zainal. Baca. Baik. Al-Fatihah.